Maka kita masuk ke dalam mengapa Tuhan memperbolehkan sengsara berada di dunia. Mengapa Tuhan memperbolehkan terjadinya kegagalan pribadi-pribadi. Mengapa Tuhan tidak menolong pada saat kita sedang dicobai oleh setan, sehingga kadang-kadang memperbolehkan kita berada di dalam cengkeraman dia. Saudara-saudara, jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit ini sudah diberikan oleh orang-orang di dunia, baik filosof, baik orang-orang moralis, atau baik orang-orang agamawan. Tetapi saudara-saudara, kecuali kita kembali kepada kitab suci, kita tidak mungkin menemukan jawaban yang paling tepat di dalam hal ini. Saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan memperbolehkan sengsara itu berada? Mengapa Tuhan memperbolehkan kegagalan itu berada? Jikalau saya adalah seorang yang mengajar anak saya menyetir mobil, lalu pada waktu kesulitan itu tiba, kalau mungkin di dalam penjangkauan saya akan rem sehingga tidak terjadinya kejatuhan atau terjadinya tabrakan itu. Mengapa Tuhan tidak mengerem? Mengapa Tuhan tidak akan memberikan sesuatu intervensi darurat pada waktu terjadinya kesulitan-kesulitan itu? Mengapa Tuhan memperbolehkan terjadi segala mara bahaya? Mengapa? Kita menanya terus. Sepanjang hidup, manusia adalah satu makhluk dan satu-satunya makhluk yang tidak habis-habis tanya tentang peristiwa-peristiwa seperti ini. Tapi saudara-saudara, pertanyaan saya adalah pertanyaan yang lebih tuntas lagi, yaitu mengapakah manusia bisa menanya? Engkau tanya mengapa? Saya menjawab, mengapa engkau bisa tanya? Engkau menanya kenapa tidak Tuhan stop? Mengapa tidak Tuhan intervensi kesulitan-kesulitan itu terjadi? Saya mau menanya, kenapa engkau bisa menanya tentang Tuhan akan hal ini? Segala penderitaan, segala kesulitan pada waktu timpa kepada manusia, kesulitan-kesulitan yang sama juga timpa kepada binatang-binatang. Mengapa makhluk-makhluk mereka tidak pernah menanya? Mereka tidak pernah mempunyai sesuatu perasaan yang tidak puas untuk bereaksi kepada pencipta. Hanya manusia. Ini yang menjadi poin yang penting sekali. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai konsep kesempurnaan, konsep keindahan, konsep kekekalan, dan konsep kesucian, konsep kebajikan, konsep kemutlakan. Dan semua konsep ini digabungkan, itu sebenarnya hanya berasal dari satu sifat yang disebut peta dan teladan Allah. Saudara-saudara, konsep kesempurnaan, konsep terakhir, ultimate, konsep dari kegagalan, konsep dari kemutlakan, ini merupakan sesuatu dasar daripada sifat hakiki manusia yang mengakibatkan kita sadar tentang penderitaan dan kekurangan. Saudara-saudara, jikalau saya tidak mempunyai konsep kesempurnaan di dalam, bagaimana saya mungkin mengukur dan mengetahui di luar ada yang tidak sempurna?